Di video kali ini aku akan bagikan resep ide jualan yang unik, beda dari yang lain, pastinya juga menarik, cuman dari olahan pisang yang kematangan aja. Untuk rasanya ini enak banget, cocok titip-titipkan di sekolah atau jual di depan teras rumah. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Langkah pertama, aku siapkan 10 buah pisang kepok. Untuk pisangnya ini nggak aku kupas dari kulitnya ya bun. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam alat kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu untuk pisangnya ini akan aku tata sebentar seperti ini supaya nanti matangnya merata ya bun. Selanjutnya bisa kita tutup dan kukus sampai matang kurang lebih selama 15-20 menit. Sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan blender, masukkan tepung panir sebanyak 5 sendok makan, tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakainya pewarna makanan biru ya bun. Kemudian bisa di blender hingga halus seperti ini. Nah hasilnya kayak gini ya, jauh lebih halus untuk tekstur tepung panirnya. Lalu bisa kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini ya. Nah yang kedua aku pakainya pewarna hijau muda. Untuk takaran tepung panirnya masih sama kayak tadi ya, sekitar 5 sendok makan. Yang terakhir aku gunakan pewarna merah rose atau merah muda gitu. Untuk yang pewarna birunya ini masih kurang terlihat ya bun, jadi aku akan tambahkan lagi sedikit pewarna biru dan juga tepung panir. Nanti untuk warnanya itu opsional aja, bisa juga diganti warna lain ya. Kalau sudah aku sisihkan, kemudian kita balik lagi ke pisang yang sudah dikukus tadi. Setelah aku kukus selama kurang lebih 15 menit, pisangnya sudah matang ya bun. Dan selagi masih panas, langsung saja kita kupas dari kulitnya seperti ini. Aku pakai bantuan capit ya bun, karena ini masih panas banget. Oke, ini setelah aku kupas, pisangnya bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Selanjutnya bisa kita haluskan seperti ini. Bisa menggunakan alat kayak aku gini, atau bisa juga kalau mau menggunakan garpu ataupun ulekan ya bun. Pisangnya sudah aku haluskan ya bun, kemudian sisa-sisa pisang yang ada di alatnya akan aku ambilin gitu supaya nggak mubazir. Nah, untuk tekstur pisangnya ini masih terlihat ya bun, karena aku mau pisangnya itu masih ada teksturnya. Tapi kalau kalian mau yang lebih halus lagi juga boleh kok. Selanjutnya ini aku tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Untuk 1 sendok makannya agak munjung sedikit ya, jadi nggak yang terlalu pres. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan secukupnya vanili. Ini bisa diganti vanili bubuk juga. Selanjutnya, setelah semua bahannya masuk, bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Di tahap ini nggak perlu ditambahkan air sama sekali. Setelah aku aduk hingga tercampur rata, untuk tekstur adonannya masih terlalu lembek ya. Jadi di sini aku tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Setelah aku aduk hingga tercampur rata, ternyata untuk adonannya masih terlalu lembek, jadi aku tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Jadi untuk penggunaan tepung terigunya itu bisa dikira-kira dan dimasukkan secara bertahap seperti ini ya bun. Sampai nanti untuk tekstur adonannya itu nggak terlalu lembek, jadi bisa dibentuk gitu. Oke, ini setelah tercampur rata, kemudian akan aku uleni. Di sini aku pakai bantuan sarung tangan plastik supaya nanti tidak lengket di tangan ya bun. Nah, ini bisa dilihat untuk tekstur adonannya masih sedikit lembek, jadi aku tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita akan aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk total tepung terigu yang aku gunakan sebanyak 22 sendok makan ya bun. Pokoknya nanti untuk resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya ini akan aku ambil sedikit adonan, ini bisa ditimbang atau bisa juga dikira-kira ya. Kemudian bisa kita pipihkan seperti ini, dan bagian tengahnya akan aku beri meses coklat. Untuk penggunaan meses coklatnya kurang lebih sebanyak 1 sendok teh ya bun. Lalu bisa kita tutup seperti ini. Usahakan untuk mesesnya ini nggak keluar alias nggak sampai bocor gitu. Kalau mau diganti selai coklat juga boleh atau coklat batang juga boleh. Setelah dibentuk bulat, kemudian bisa kita baluri menggunakan tepung panir seperti ini ya bun. Ini walaupun warna birunya kurang terlihat, tapi menurutku ini warnanya cantik ya bun.
Oke, setelah kita baluri menggunakan tepung panir seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Yang kedua, aku baluri dengan tepung panir yang warna hijau. Karena tadi warna hijaunya terlalu tua ya, jadi ini tadi aku tambahkan lagi sedikit tepung panir gitu. Aku aduk hingga tercampur rata. Jadi untuk warna hijaunya jauh lebih cantik. Dan terakhir, aku akan beri tepung panir yang warna rose atau merah muda gitu. Di sini aku voice overnya kan malam hari, jadi ada suara drum band gitu, karena di dekat rumahku ada yang sedang latihan. Jadi dari satu resep aku hasilkan 20 pieces ya bun. Bisa kalian lihat untuk warna dan bentuknya ini menarik sekali. Kalau mau dijadikan stok frozen food bisa banget kalian simpan aja di kulkas. Untuk tingkat ketahanannya aku kurang tahu ya berapa lamanya karena nggak aku coba. Jadi di sini akan aku langsung goreng aja. Untuk menggorengnya cukup menggunakan api sedang dan jangan langsung dibalik. Tunggu bagian bawahnya kokoh dulu baru dibolak-balik seperti ini. Untuk menggorengnya jangan gunakan api besar ya bun, karena nanti takutnya bagian dalamnya itu kurang matang. Nah ini kita bolak-balik seperti ini. Kalau dirasa sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng ya bun, atau bisa juga kalau mau disimpan di kulkas. Oke, ini setelah selesai aku goreng, jadi aku sisihkan dulu. Nah ini dia setelah selesai aku goreng semuanya, satu resep aku hasilkan 20 biji. Cocok banget nih kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal dikemas menggunakan kertas roti seperti ini. Dan ini aku masukkan ke dalam mika, tambahkan stiker label untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja ya di daerah masing-masing. Kalau di tempatku ini bisa banget dijual di harga mulai 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nanti tergantung dari besar kecil ukurannya juga ya bun. Dan ini dia untuk isiannya selumer ini coklatnya, walaupun tadi cuma pakai meses. Untuk rasanya ini itu enak banget, nggak perlu diraguin lagi ya. Jadi untuk teksturnya itu lembut dan untuk manisnya juga pas, karena untuk penggunaan gula pasirnya tadi nggak terlalu banyak. Jadi kalian wajib banget cobain cemilan satu ini, bisa untuk ide jualan, titip di kantin sekolah atau jual di depan teras rumah, atau bisa juga untuk stok cemilan anak-anak di rumah. Selamat mencoba ya.